Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dwi Ringga Edudin Negara, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ekonomi pembangunan. Yang akan kita bahas yaitu definisi ekonomi pembangunan, konsep pembangunan dari masa ke masa, ada teori pembangunan klasik dan juga modern. Kalau mikro biasanya hanya berkutat tentang rumah tangga atau perusahaan. Tetapi jika makroekonomi biasanya cakupannya udah luas ya, berarti tentang rumah tangga suatu negara atau internasional. Berarti cakupannya udah lebih luas gitu. Makasih ya Mas Andi ya. Di sini ekonomi pembangunan itu fokusnya itu yaitu ke aspek-aspek khusus, terutama itu di negara-negara berkembang. Negara berkembang. Indonesia kira-kira masuk negara berkembang apa enggak? Masuk Bu. Oke, Indonesia masuk negara dunia ketiga ya, atau negara berkembang. Makanya mungkin ya, karena itu ada mata kuliah ekonomi pembangunan di sini. Jadi ekonomi pembangunan itu mempelajari bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup dan mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Itu tentang ekonomi pembangunan. Oke. Di sini dikatakan bahwa konsep dasar ekonomi pembangunan itu yaitu merujuk pada studi tentang bagaimana suatu negara atau wilayah dapat mencapai pertumbuhan ekonominya secara berkelanjutan. Konsep dasarnya yaitu ekonomi pembangunan melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di suatu negara itu sendiri. Apa sih tujuan ekonomi pembangunan itu? Yang pertama yaitu tujuan utamanya yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Apa aja yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu? Yaitu peningkatan tingkat pendapatan per kapita masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Jadi bisa dikatakan jika pendapatan per kapita di satu negara itu meningkat, itu bisa mencapai tumbuhnya ekonomi secara berkelanjutan. Ada tujuan lainnya yaitu pembangunan ekonomi secara inklusif, yaitu melibatkan pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Contohnya, pemerataan. Ada yang bisa kasih contoh kira-kira pemerataan akses? Pemerataan akses itu misalnya ya, dengan adanya dibangun jalan tol di daerah misalnya kayak di Papua ya. Nah, itu termasuk salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata gitu. Biasanya kalau di seperti tol di Sumatera juga gitu. Biasanya kan kalau pembangunan di Jawa itu udah bagus ya. Nah, sedangkan di daerah-daerah lain itu mengalami eh, tidak semaju di Jawa gitu, di Pulau Jawa. Jadi mengakibatkan tidak meratanya pembangunan, tidak meratanya pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. Di sini ada konsep pembangunan di masa lalu. Ciri pembangunan di masa lalu itu yaitu seringkali ditandai oleh fokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan produksi barang dan jasa. Tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan.
Selanjutnya itu meningkatkan tingkatan pendapatan per kapita. Ciri lainnya yaitu dominasi sektor primer dan sekunder dalam struktur ekonomi. Contohnya sektor primer dan sektor sekunder itu yaitu pertanian dan industri manufaktur. Selain itu juga pembangunan di masa lalu itu juga sering tidak memperhitungkan keberlanjutan lingkungan yang menyebabkan kerusakan alam yang signifikan. Jadi pada masa lalu itu pembangunan itu kurang kurang menganalisis misalnya seperti AMDAL gitu. Mungkin akhirnya banyak misalnya kayak banjir atau enggak hutan yang dipakai untuk pembangunan gitu misalnya. Itu yang tidak menjadi yang bisa merusak alam. Peran ekonomi di masa lalu itu yaitu memainkan peran penting. Ekonomi pembangunan di masa lalu itu memainkan peranan penting dalam mengarahkan dan merencanakan pembangunan ekonomi. Fungsi utamanya yaitu menyusun kebijakan dan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ekonomi pembangunan itu bertindak sebagai penasihat bagi pemerintah, juga lembaga-lembaga lainnya dalam hal investasi, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kemiskinan. Adapun faktor pendukung dan penghambat pembangunan di masa lalu yaitu meliputi stabilitas politik, kebijakan pemerintah yang berpihak pada pembangunan, adanya sumber daya alam yang melimpah. Faktor penghambat pembangunan di masa lalu seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan modal manusia, serta keseimbangan regional dalam distribusi pembangunan itu sendiri. Untuk pembangunan saat ini, itu mengalami transformasi konsep pembangunan. Nah, di sini kita lihat transformasinya secara signifikan, yaitu adanya kesetaraan gender, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi pembangunan itu tetap mengikuti AMDAL, melihat bagaimana efek yang diakibatkan jika melakukan pembangunan efek terhadap lingkungannya gitu. Selain itu juga ada pergeseran fokus yang awalnya hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi semata menjadi inklusivitas ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Apa itu inklusivitas? Inklusivitas itu yaitu pengakuan atau penghargaan atas keberadaan atau eksistensi dari adanya perbedaan dan keberagaman di masyarakat itu sendiri. Apa saja tantangan dan peluang pembangunan saat ini? Saat ini tantangannya itu meliputi adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, adanya perubahan iklim, serta semakin kompleksnya hubungan global. Hal lain yaitu peluang pembangunan saat ini terletak pada kemajuan teknologi yang mendukung inovasi, pertumbuhan sektor jasa, dan kerjasama internasional yang lebih erat lagi. Adapun proyeksi pembangunan di masa depan yaitu di masa depan diperkirakan adanya paradigma pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Paradigma pembangunan masa depan juga diperkirakan akan lebih mempertimbangkan adanya partisipasi masyarakat, pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat pembangunan. Selanjutnya, strategi pembangunan masa depan itu nantinya akan melibatkan pengembangan sektor ekonomi, baik berbasis pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, kolaborasi internasional akan menjadi suatu strategi penting dalam mengatasi tantangan global, seperti yaitu adanya perubahan iklim, migrasi, dan perdagangan internasional yang tidak adil.
Di sini ada tokoh-tokoh pembangunan klasik ya, yaitu ada Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Apa sih ide dari yang disumbangkan oleh para tokoh-tokoh ini? Yang, per yang pertama itu yaitu David Ricardo. Maaf, yang pertama itu Adam Smith. Beliau mengemukakan bahwa pentingnya pasar bebas dan keuntungan individu dalam mendorongnya suatu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan David Ricardo menyatakan adanya teori mengenai spesialisasi produksi dan perdagangan internasional yang menguntungkan. Sedangkan Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan teori pembangunan ekonomi itu yaitu mengenai pertumbuhan penduduk dan batasan sumber daya alam. Prinsip utama dari pembangunan klasik itu yaitu adanya pasar bebas, keuntungan individu, dan spesialisasi produksi untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sumber daya alam memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Di sini kita dapat melihat apa saja kelebihan dari teori pembangunan ekonomi klasik, yaitu penekanan pada pentingnya pasar bebas, mekanisme pasar dalam mengordinasi aktivitas ekonomi. Teori ini juga memberikan perhatian kepada keuntungan individu sebagai motivasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Adapun kekurangannya yaitu ketidakmampuan dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol. Teori ini juga sering dianggap tidak mempertimbangkan peran negara dan kebijakan publik dalam mempromosikan pembangunan yang inklusif. Selanjutnya yaitu teori pembangunan modern. Yang pertama yaitu tokohnya ada Rostow, Domat, sama Robert Solow. Rostow mengatakan yaitu tahapan pertumbuhan ekonomi melibatkan peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Sedangkan Harold Domat mengatakan bahwa pentingnya investasi dan mencapainya pertumbuhan ekonomi. Kalau teori dari Robert Solow yaitu adanya peran teknologi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menjadikan pembangunan di suatu negara itu akan bertumbuh. Prinsip utama dari teori pembangunan modern itu yaitu prinsip utamanya adalah pentingnya investasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peran teknologi dalam memacu pertumbuhan. Kelebihan dari teori pembangunan ekonomi itu yaitu adanya peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menekankan pentingnya investasi sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kekurangannya yaitu teori pembangunan modern selalu mengabaikan faktor sosial, lingkungan pertumbuhan ekonomi. Nah, teori dari pembangunan modern ini sering dianggap tidak memperhitungkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.